Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Bayaki dan Muhammad Alwian Nisar dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Yang pertama saya akan menjelaskan riwayat hidup Al-Ghazali. Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali atau orang sering menyebutnya dengan nama Imam Al-Ghazali dilahirkan di Ghazaleh yang terletak di daerah Tus, wilayah Khorasan pada tahun 450 Masehi. Tokoh sufi yang pemikirannya hanya diilhami oleh nilai-nilai tasawuf merupakan julukan Al-Ghazali di masyarakat. Al-Ghazali memulai karir kejayaannya ketika ia berpindah menuju ke istana Nizam Mulk dan menjabat sebagai Perdana Menteri dari Sultan Bani Seljuk. Kecerdasan yang dimiliki, kefasihan lidahnya, tinggi ilmu filsafat, dan argumen-argumen yang hebat menjadikan kesan mendalam bagi seorang Sultan Nizam Mulk. Di akhir perjalanannya, ia memilih untuk kembali ke daerahnya sendiri, yakni Tus di tahun 1105 Masehi, dengan mendirikan madrasah dan menjadikan dirinya sebagai seorang pendidik hingga akhir hayatnya di tahun 1111 Masehi. Kemudian saya akan menjelaskan pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali mengikuti paham empirisme dalam pemikirannya tentang pendidikan. Hal tersebut dikarenakan Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap anak didik. Menurutnya, apa yang ada di dalam diri seorang anak tergantung pada apa yang diajarkan oleh orang tua serta gurunya. Ia berpendapat seperti itu karena menurutnya seorang anak kecil hanyalah makhluk suci yang berhati bersih serta murni seperti sebongkah permata yang sangat berharga. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah yang pertama, mempelajari suatu ilmu sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk membentuk budi pekerti yang baik. Yang ketiga, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini Al-Ghazali menjelaskan pemikiran Al-Ghazali menjelaskan guru dan siswa itu harus seperti apa. Al-Ghazali menghendaki kriteria seorang guru, yaitu harus seseorang yang dapat mencintai dan menyayangi siswanya, tidak terlalu mempersalahkan berapa bisyarah atau upah yang akan diterima, mampu menjadi seorang penasehat bagi muridnya atau siswanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwian Nisar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fauzan Bayhaqi, yang mana Fauzan Bayhaqi sendiri sebelumnya menjelaskan tentang pemikiran pendidikan dari Imam Al-Ghazali, sedangkan saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman Zaid bin Muhammad Khaldun. Lahir di Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah, tepatnya 27 Mei 1332 Masehi. Nama Ibnu Khaldun sendiri dikaitkan dengan kakek beliau yang ke-9, yakni Khalid Ibnu Utsman. Nama kakek ke-9 dari Ibnu Khaldun menjadi kaitan dari namanya, yakni Abu Abdullah Muhammad, yakni ayah dari Ibnu Khaldun. Beliau pada mulanya ikut berkecimpung di dunia politik, tetapi tidak lama beliau memilih untuk mengundurkan diri dan kembali menekuni ilmu pengetahuan serta kesufian. Ia merupakan seorang ahli di bidang bahasa dan sastra Arab. Ternyata dalam dunia perpolitikan, Ibnu Khaldun merasa tidak nyaman dan memilih untuk kembali pada dunia ilmu pengetahuan yang dulu pernah lama digelutinya. Karena ingin mempunyai hidup yang tenang dan jauh dari percekcokan politik, Ibnu Khaldun memilih untuk pindah ke daerah Banu Arif. Di sana ia mulai menyusun sebuah kitab yang menjadikan namanya terus harum yang terkenal, dan kitab tersebut diberi nama Muqaddimah. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 76 tahun bertepatan pada hari Rabu tanggal 25 Ramadan 888 Hijriah atau 17 Maret 1406 Masehi, dan dimakamkan di pemakaman para sufi di Bab al-Nasir di Kairo. Di sini saya akan menjelaskan bab subbab di sini, yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, guru dan siswa, dan metode pendidikan. Untuk slide selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan.
tujuan pendidikan dari Ibnu Khaldun sendiri, terutama pendidikan dalam Islam, yaitu dengan menanamkan ajaran Al-Quran dan hadis sejak dini. Karena Al-Quran dan hadis merupakan sumber pedoman di seluruh aspek kehidupan, sekaligus digunakan sebagai kurikulum dari pendidikan Islam. Ibnu Khaldun dalam konsep pendidikannya ingin membentuk suatu masyarakat yang siap untuk bertemu dan menjalani setiap perubahan yang terjadi di masyarakat terutamanya. Karena Ibnu Khaldun tidak hanya mengutamakan pengajaran secara teori saja, melainkan juga lebih membentuk keterampilan nyata agar mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Ibnu Khaldun berkeinginan untuk membentuk pribadi manusia bukan hanya sebagai hamba Allah, tetapi juga menjadi seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ibnu Khaldun bermaksud menjadikan pengabdi Allah bukan hanya seseorang ahli keagamaan saja, tetapi juga sebagai seorang yang faham dan tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, serta kecakapan dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya, baik sebagai individualis maupun sebagai warga negara. Selanjutnya yakni guru dan siswa. Dalam slide guru dan siswa ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa seorang guru yang disarankan oleh Ibnu Khaldun harus mempunyai sikap yang lembut dan juga penuh kasih sayang, tegas tetapi tidak kasar kepada siswanya. Guru juga hendaknya dapat menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi para siswanya, karena seorang siswa mudah menangkap dan juga meniru apa yang ia lihat serta ia dengar dari orang yang mengajarkannya. Karena pada dasarnya guru ini adalah singkatan dari kata yaitu digugu dan ditiru. Lalu selanjutnya yakni siswa. Adapun pandangan Ibnu Khaldun tentang seorang siswa bahwa ia adalah individu yang belum tumbuh dewasa baik secara mental maupun fisik. Jadi ia masih memiliki banyak potensi untuk mengembangkan. Ibnu Khaldun sendiri menganjurkan agar para guru harus mempelajari sungguh-sungguh perkembangan akal pikiran dan karakter para siswanya, karena mereka masih anak-anak dan belum memiliki kematangan dalam pertumbuhannya. Lalu selanjutnya yakni kurikulum. Pada slide kurikulum ini, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kurikulum pendidikan terbagi menjadi dalam dua tingkatan, yakni tingkatan para pemula. Pada tingkatan para pemula ini mendalami pembelajaran Al-Quran dan hadis yang merupakan dasar agama. Dijadikan Ibnu Khaldun sebagai materi pembelajaran pada tingkatan para pemula, karena di dalam Al-Quran juga mencakup berbagai sumber ilmu pengetahuan, terutama tentang akidah dan juga keimanan, yang mana dapat membangun pribadi siswa menjadi hamba Allah yang taat, baik, serta akhlak dan budi pekerti. Mereka sepertinya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu yang kedua yakni tingkatan atas lanjutan. Klasifikasi dibagi menjadi dua bentuk kurikulum, yakni yang pertama yakni ilmu yang berhubungan dengan ilmu itu sendiri, seperti ilmu hadis, fikih, tafsir, Al-Quran dan qiraat Al-Quran, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Ilmu yang dikembangkan dari ilmu lainnya yang tidak berhubungan dengan zat Allah, seperti kedokteran, fisika, logika, ilmu mantik, ilmu pertanian, astronomi, dan lain sebagainya. Lalu slide selanjutnya yakni ada metode pendidikan. Ibnu Khaldun menawarkan beberapa metode pengajaran dan pendidikan yang dapat diterapkan pada siswa mulai dari tingkat pemula hingga atas. Penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama ada metode tahapan dan pengulangan atau tadarus wa tikran. Lalu yang selanjutnya menggunakan media dan sarana. Yang ketiga yakni widya wisata. Selanjutnya tidak mencampurkan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Lalu yang terakhir yakni sanksi sebagai sebuah motivasi. Jadi terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Selebihnya apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.